seorang laki-laki yang oleh orang-orang di sekitarnya dianggap sebagai orang yang paling beruntung di dunia. Waktu laki-laki ini kuliah, dia berhasil menaklukkan hati primadona di kampusnya. Dan setelah keduanya ini, mereka lulus kuliah, mereka pun akhirnya menikah. Semua orang selalu berkata betapa beruntungnya si laki-laki ini. Tapi mereka nggak tahu keadaan rumah tangga mereka yang sebenarnya. Sang suami mulai menyesali keputusannya menikahi sang istri. Di rumah mereka hanya ada asisten rumah tangga mereka yang biasa dipanggil dengan Simba. Waktu si suami ini pulang, Simba atas dasar kewajibannya sebagai seorang asisten rumah tangga, dia melayani majikannya. Apa saja yang diminta oleh si majikan laki-lakinya. Timbul rasa nyaman di hati sang suami. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Ada seorang laki-laki yang oleh orang-orang di sekitarnya dianggap sebagai orang yang paling beruntung di dunia. Laki-laki ini sebenarnya berasal dari keluarga yang sederhana. Dan kalau dilihat dari segi fisik, dia itu biasa aja. Tapi waktu laki-laki ini kuliah, dia berhasil menaklukkan hati primadona di kampusnya. Dan gak main-main, primadona kampusnya ini gak cuma cantik, tapi juga cerdas dan berasal dari keluarga yang terpandang. Waktu mereka mulai pacaran, banyak yang heran. Kok si primadona ini mau sih nerima cinta si laki-laki? Ada juga yang akhirnya iri dan bilang kalau hubungan mereka itu tidak akan bertahan lama. Tapi keluarga si perempuan ini menerima si laki-laki dengan sangat baik. Dan setelah keduanya ini mereka lulus kuliah, mereka pun akhirnya menikah. Setelah menikah, orang tua dari si perempuan ini itu memberi hadiah kepada keduanya sebuah rumah di kawasan yang elit. Setahun setelah menikah, kedua suami istri ini dikaruniai sepasang anak perempuan kembar yang sangat cantik. Dan sehari-hari suami istri ini selalu menunjukkan kemesraan. Sang suami bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang cukup besar. Dan istrinya punya sebuah butik yang cukup terkenal. Semua orang selalu berkata betapa beruntungnya si laki-laki ini. Tapi mereka nggak tahu keadaan rumah tangga mereka yang sebenarnya. Ternyata sang istri itu punya watak yang keras. Dan jujur sikap istrinya ini jadi duri dalam daging di pernikahan mereka. Setiap kali sang istri ini punya keinginan, sang suami wajib menuruti keinginan istrinya. Mulai dari pengaturan keuangan, pendidikan anak, dan urusan rumah tangga, semuanya itu didominasi sama istrinya. Ditambah lagi, anak-anak mereka tuh seakan tahu kalau ibu mereka itu lebih punya power di keluarga. Sang suami mulai menyesali keputusannya menikahi sang istri. Dulu dia mengira dengan menikahi si primadona kampus, otomatis hidupnya akan bahagia. Sang suami pernah membicarakan hal ini dengan orang-orang terdekatnya. Tapi mereka malah menyuruh si suami ini diam saja. Toh saat ini hidupnya secara ekonomi itu sudah terjamin. Banyak yang bilang, seharusnya kamu bersyukur. Banyak loh laki-laki yang mau menukar hidup mereka dengan hidupmu.
Suatu hari karena sudah pikirannya kelewat penat, si laki-laki ini pulang lebih awal. Dan di rumah mereka hanya ada asisten rumah tangga mereka, seorang perempuan berusia 25 tahun yang biasa dipanggil dengan Simba. Jadi Simba ini biasa datang di pagi hari untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan setelah itu Simba ini akan pulang menjelang malam. Waktu si suami ini pulang, Simba atas dasar kewajibannya sebagai seorang asisten rumah tangga, dia melayani majikannya. Dia siapkan makanan, minuman, dan apa saja yang diminta oleh si majikan laki-lakinya. Dan saat itulah timbul rasa nyaman di hati sang suami. Sang suami ini mulai sering izin pulang lebih awal dari pekerjaannya. Kadang dia cuma pura-pura berangkat kerja, tapi sebenarnya dia menunggu sampai anak dan istrinya tidak ada di rumah sebelum kemudian dia kembali ke rumah. Sang suami ini merasa dia bisa mendapatkan apa yang tidak bisa dia dapat dari istrinya. Simba ini awalnya menolak waktu majikan laki-lakinya itu menunjukkan ketertarikan yang lebih dan sifat yang mesra. Tapi dengan iming-iming materi dan bujuk rayu, akhirnya Simba ini pun luluh. Mereka berdua pacaran diam-diam sampai akhirnya Simba ini hamil. Mengetahui hal ini, sang suami minta Simba untuk berhenti bekerja. Sang suami berkata dia akan bertanggung jawab dan menikahi Simba ini secara diam-diam. Sang suami ini juga mengontrak rumah kecil untuk tempat tinggal Simba. Dan sang suami mulai mengatur waktu, kapan dia harus tinggal di rumah istri rahasianya, dan kapan dia harus kembali ke keluarga sahnya. Kepada tetangga sebelahnya, Simba ini berkata kalau suaminya bekerja shift malam. Jadi tetangga di sekitar rumah kontrakan Simba tidak ada yang curiga. Sampai suatu hari ketika sang suami ini sedang bekerja, Simba ini nelpon. Simba minta agar si suami ini cepat pulang. Sang suami heran, ada apa? Tapi Simba nggak mau menjawab. Dia cuma minta agar si suami ini cepat datang ke rumah kontrakannya. Saat sang suami sampai ke rumah Simba, dia kaget dan dia lemas karena ada mobil yang sudah dia kenal plat nomornya terparkir di halaman, yaitu mobil istri sahnya. Saat dia masuk ke dalam rumah, di dalam sana sudah ada orang tua, mertua, dan istri sahnya. Dan mereka berada bersama kuasa hukum keluarga istri sahnya. Sang istri sah berkata kalau selama ini dia sudah curiga dengan perubahan sifat suaminya. Dan diam-diam istri sah ini menyewa orang untuk memata-matai suaminya. Dan dari situ dia tahu soal hubungan antara sang suami dan Simba. Istri sah ini merasa sangat marah dan kecewa, tapi bagaimanapun dia sadar ada anak tidak berdosa yang sudah dilahirkan. Saat ini yang diinginkan istri sah hanya tidak adanya konflik antara keluarganya dan anak si suami dari Simba tadi terkait hak waris. Karena itu, sang istri menyarankan untuk dilakukan tes DNA untuk memastikan bahwa anak Simba adalah benar anak suaminya. Dan dengan terpaksa, karena mereka sudah tidak lagi dapat menghindar, sang suami, Simba,
Dan anak laki-laki dari Simba ini pun melakukan tes DNA. Apa itu tes DNA? DNA atau deoksiribonukleik acid adalah salah satu bagian sel yang menyimpan sifat-sifat yang diturunkan makhluk hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, tes DNA yang dilakukan oleh sang suami tadi adalah tes DNA paternitas. Tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah seorang anak adalah anak kandung dari seorang bapak. Pada tes ini biasanya akan diambil sampel berupa darah atau diambil isapan pipi bagian dalam menggunakan alat swab yang mirip cotton bud. Tes ini keakuratannya mencapai 99,99% dan sangat tidak mungkin dipalsukan. Kecuali kalau memang ada yang sengaja merekayasa atau memalsukan sampelnya. Karena pada tes ini nanti akan terlihat karakteristik atau gambaran dari struktur DNA masing-masing orang yang diperiksa. Jadi setiap individu pasti DNA-nya itu karakteristiknya terbagi menjadi rata 50% ayah dan 50% ibu. Walaupun dengan kemajuan teknologi, seakan-akan tes DNA itu adalah tes yang sangat simpel. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Untuk melakukan tes DNA, diperlukan kematangan emosional dari siapapun yang melakukan pemeriksaan, khususnya untuk menerima hasilnya. Apapun hasilnya, baik sesuai perkiraan atau tidak, pasti akan berdampak bagi hubungan antar individu. Bisa berdampak di keharmonisan keluarga yang melakukan tes DNA. Pada kasus tadi, akhirnya hasil tes DNA pun keluar. Dan ternyata anak laki-laki dari Simba tadi bukan anak kandung sang suami. Pada saat tesnya ini keluar hasilnya, Simba ini sempat marah dan menuduh ada manipulasi hasil tes DNA. Dokter pemeriksa menunjukkan profil DNA dari ketiganya. Dan di situ terlihat kalau si anak laki-laki punya 50% profil DNA dari Simba. Sementara 50% profil DNA yang lain berbeda dengan profil DNA sang suami. Dan akhirnya ketahuan kalau Simba ini pernah berhubungan badan dengan mantan pacarnya. Dan ini membuat sang suami syok, dia sangat malu dan marah. Sang suami langsung menalak Simba dan mengusirnya dari rumah kontrakannya itu. Sang suami berniat untuk kembali ke keluarganya, tapi istri sahnya menolak. Dan sang istri sah menggugat cerai suaminya. Dia juga menuntut hak asuh penuh atas kedua anak mereka. Skandal perselingkuhan sang suami itu menyebar sampai ke perusahaan tempat dia bekerja. Dan sang suami pun diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya. Dan akhirnya sang suami pun harus kehilangan semuanya. Pekerjaan, keluarga, dan nama baik. Dari kasus tadi kita belajar kalau mencari kenyamanan di orang lain saat kita ada masalah dengan orang terdekat kita bukan jawaban dari satu masalah. Karena yang nanti kita temukan hanya kenyamanan semu
Dan ditambah lagi munculnya masalah-masalah baru. Orang yang berselingkuh, biasanya dia tuh berpikiran pendek. Kalau dia nggak bisa bahagia dengan pasangan sah, dia merasa dia pasti bisa bahagia dengan yang lain. Dan orang yang setuju menjadi selingkuhan, sudah jelas dia itu orang yang tidak bisa menghargai sebuah komitmen. Dan pada akhirnya perselingkuhan hanya akan membawa kehancuran. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silakan like, share, dan subscribe.